Halo, selamat apapun, pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, saya dari kumpulan teknikal saham. Untuk menjadi second opinion, jadi channel ini merupakan channel pertama saya yang memberikan apa namanya, bukan rekomendasi ya, lebih ke apa, bagaimana melihat saham melalui teknikalnya. Saya akan berbagi sama apapun. Kalau kalian mau request silahkan untuk komen di bawah. Dan juga kalian juga bisa subscribe apabila ingin mengupdate terus-menerus sama apa yang saya ulas. Untuk channel pertama ini saya akan ngobrolin tentang indikator apa saja yang saya gunakan. Jadi gini, dalam saham itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada indikator ada dua tekniknya untuk menganalisis saham. Yang pertama adalah technical analysis atau menggunakan bar chart, kemudian membaca bagian chart bawah, membaca chartnya sedang terjadi, penutupan, pembukaan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah fundamental analysis. Fundamental analysis merupakan analisis yang dilakukan untuk perusahaannya. Misalkan Telkom, dia ada laporan Q1, Q2, Q3, Q4, bahkan ada annual reportnya dan lain sebagainya. Nah, itu digunakan untuk fundamental analysis. Di saya akan mencoba untuk menggunakan technical analysis saja, karena technical analysis ini biasanya digunakan oleh para trader, oleh para swinger, atau tipe-tipe main yang ya memang tidak besar, tapi mainnya ada jangka waktunya tidak panjang seperti 10 tahun, 20 tahun, dan lain sebagainya. Kita bisa lihat kalau kita menggunakan fundamental analysis dan juga berbasis pada technical analysis. Misalkan di fundamental analysis di tahun 2016 BCA itu di harga 11.000. Kalau kita menggunakan fundament dan yakin bahwa dia akan naik, dalam jangka waktu 4-5 tahun, nilainya sudah, kalau sekarang angkanya di 28.150. Berapa persen berarti? Tinggi sekali berarti kan? 200-an. Nah, itu fundament. Tapi kalau teknikal, kita akan belajar tentang atas bawah. Artinya, kapan bisa mengambil, kapan menjual. Tapi, balik lagi, ini merupakan second opinion ya. Jangan langsung ditelan mentah-mentah, karena semua yang terjadi di saham ataupun di dunia ini itu hanya kemungkinan belaka. Baik, untuk yang pertama, saya selalu melihat IHSG atau saham kita di Indonesia bentuknya. Analisis yang pertama saya menggunakan Donjian. Donjian ini cukup mudah dan cukup gampang untuk lihatnya. Jadi Donjian ini hanya terdiri dari 3 garis dan di dalamnya ada chart yang sedang berjalan. Ini merupakan indikator pertama yang saya pakai dan mudah banget untuk dipahami dan juga polanya bisa terlihat. Misalkan di bulan April ketika corona datang, dia sudah sampai pada titik bawah, kemudian bisa naik titik atas, tapi tidak bisa menyentuh atasnya, upper dojiannya. Ini jadi ada upper dojian, mid dojian, sama low dojian. Ini 3 wilayah permainan dojian dalam technical analysis. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menggunakan EMA atau Moving Average Moving Average Exponential. Itu merupakan garis rata-rata. Jadi kayak macam garis magnet, yang mana garis magnet ini akan terus membersamai chart selama yang dia inginkan. Jadi misalkan garis yang merah ini, yang EMA 89 ini, yang garis merah ini merupakan magnet terkuat. Apabila magnet ini bisa dijebol ke atas, misal ini kan jebol dari corona, kemudian terjadi banyak
kejadian, meningkat kasus, kemudian dia masih naik nih. Ternyata dia jebol ke atas 89-nya, ini akhirnya naik. Tapi karena tidak kuat, akhirnya turun. Gitu. Apakah ini akan turun? Kemungkinan besarnya, skenario-nya iya. Tapi sampai sedalam apa, nanti akan saya jelaskan dengan menggunakan teknik yang lain. Jadi teknik-teknik ini hanyalah teknik-teknik membantu untuk membaca situasi pada technical analysis. Itu yang kedua, saya menggunakan EMA. Yang ketiga, saya menggunakan volume. Analisis volume. Ini sangat bermanfaat untuk mengetahui barang-barang yang ada di di pasar saham itu, apakah dia sedang terjual banyak ataukah sedang dibeli banyak. Misalkan di bulan Juni di tanggal 20 bulan Mei tanggal 20 penjualan sangat tinggi. Kenapa? Gitu kan. Ternyata dia akan nanjak ke atas. Biasanya ada berita-berita positif yang membuat orang untuk masuk dalam wilayah ini. Saya akan coba untuk masuk juga ke bandarmonologi kalau diperkenankan. Dan satu lagi indikator yang saya gunakan adalah TSI, Trust Strength Indicator. Ini merupakan indikator yang menurut saya menyenangkan untuk melihatnya. Jadi ketika sudah ada garis merah dan garis biru ini, apabila penopangnya di garis merah, dia pasti kemungkinan besar akan naik, akan tinggi. Gitu. Tapi ketika sudah golden dead cross, jadi dead cross itu perpotongan antara dua garis dan dia menyebabkan penurunan, itu dinamakan dead cross, maka penopangnya berubah menjadi yang biru, dan itu terjadi. Agak turun kan, kemudian akan penopang merah ini akan naik terus gitu, dan itu akan terus. Nah, ini bisa jadi indikator untuk masuk saham ataupun ketika harus selling saham. Begitu ya, pengenalan pertama itu aja sih. Dan kalian bisa komen ataupun subscribe, dan jangan lupa untuk like channel saya ini untuk mendukung channel ini terus membahas tentang technical analysis saham. Gitu, thank you. Selamat sore, siang, malam, pagi. Dah.